Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Alhamdulillah kita bisa bermajelis lagi. Kita lanjutkan kajian kita dari syarah kitab Akhlak Hamalatul Quran karya Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah, dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah ta'ala. Sekarang kita masih membahas tentang di antara keutamaan Al-Quran, ya. Kita lihat sedikit di halaman 11 ya. Sebagai pengulang, iya. Di sini dijelaskan anzalallahu, qala al-mu'allif rahimahullah, anzalallahu al-Qur'ana ala nabiyyi wa 'alamahu fadlan ma anzala bih ma anzala alaih wa 'alama khalqahu fi kitabih wa ala lisani rasulih anna al-Qur'ana. Nah, ini dari sini bahwasanya Al-Qur'an itu ismatun liman tasama bih. Pertama, Al-Qur'an itu sebagai pelindung. Kemudian wahudal liman ihtada bih, petunjuk. Kemudian waginan liman istaghna bih, kecukupan. Wahirzu minan nar liman ittaba'ah, dan pelindung dari neraka, yang keempat ya. Kemudian yang kelima wanur, cahaya. Kemudian selanjutnya wasyifa, obat. Nah, itu Al-Qur'an. Dan di halaman 12 yang terakhir yang disebutkan di sini bahwasanya Al-Qur'an itu huda wa rahmatul lil mu'minin. Ya. Baik, silakan yang membaca. Silakan Ummu Ghifari. Ya, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa huda wa rahmatul lil mu'minin, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-awwal qawluhu wa hudan ay lil ilmi nafi' wal 'amali shalih. Sarahnya dalam ucapannya, petunjuk itu adalah ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Wa qawluhu wa rahmatuh fihi tanbihun ala ma yatarattabu ala al-amali bihidayatil Qur'ani min khairin wa barakatin wa ihsanin wa in'amin fid dunya wal akhirah. Dan ucapannya juga, rahmat adalah adanya peringatan atas apa yang akan diakibatkan atau konsekuensi dari beramal dengan petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran berupa kebaikan, keberkahan, kedermawanan misalnya. Kebaikan aja. Kebaikan dan pemberian nikmat di dunia dan di akhirat. Astani, ya terangkan dulu. Satu dulu aja ya. Iya, baik. Ya. Di sini dikatakan oleh penulis, Al-Quran juga sebagai petunjuk dan kasih sayang bagi orang-orang yang beriman.
maksud petunjuk di sini adalah petunjuk untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, juga agar mampu beramal amalan yang solih. Dan makna ini dijelaskan oleh banyak para ulama ya. Yang dimaksud huda itu ilmu bermanfaat, itu dijelaskan oleh banyak ulama seperti oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kemudian juga oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, kemudian juga oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Yang dimaksud huda di dalam Al-Qur'an itu adalah ilmu yang bermanfaat, juga amal yang solih. Nah, ilmu dan amal ini disandingkan karena memang ilmu itu dikatakan bermanfaat jika melahirkan amal yang solih. Ilmu dikatakan bermanfaat kalau melahirkan amal yang solih, bukan semata-mata pengetahuan saja. Dan yang dimaksud amal yang solih yaitu amalan yang didasari dengan niat yang benar, juga tata cara pelaksanaan yang sesuai dengan syariat. Nah, itu amal yang solih. Jadi dengan Al-Quran ini, seorang akan terbimbing untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang dengannya dia bisa mengamalkan dari ilmu tersebut. Di sini juga ada peringatan bagi kita semua ketika Allah atau ketika para ulama membahas tentang ilmu bermanfaat, maka ini yang dipinta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ilmu yang bermanfaat. Bahkan Nabi juga berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, ini hendaknya kita setiap kali kita belajar ilmu agama, apapun pelajarannya, baik itu pelajaran yang langsung berkaitan dengan akidah umpamanya, berkaitan dengan keimanan, berkaitan dengan hukum-hukum dalam agama kita, atau ilmu lain yang sifatnya ilmu pembantu, umpamanya bahasa Arab, tajwid, dan lain sebagainya. Ketika kita semakin belajar, semakin bertambah yang kita pelajari, maka hendaknya kita juga tidak lupa untuk mengecek kebaikan hati-hati kita, mengecek sudah sejauh mana hati kita bisa ikhlas terhadap hal itu. Kemudian cek juga rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cek keimanan kita. Baru kemudian setelah itu ya cek juga amalan kita, apakah dengan bertambahnya ilmu amalan kita juga bertambah atau sebaliknya, ya. Maka seorang yang berusaha menjadikan Al-Quran sebagai pegangan, maka dia akan mendapatkan petunjuk untuk hal ini. Dan tentu ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh tidak cukup hanya dengan kita berharap kepada Allah melalui doa-doa kita, tapi perlu diupayakan. Perlu diupayakan dengan belajar. Perlu diupayakan dengan mujahadah, bersungguh-sungguh melawan diri kita, melawan hawa nafsu kita, yang dengannya kita akan dimudahkan menerima ilmu yang bermanfaat, juga melakukan amalan-amalan yang soleh. Baik. Karena ada penjelasan dari Syekh Abdurrahman Al-Qasim di dalam Hasyiah Al-Usul Ats-Tsalasah, ketika beliau menjelaskan tentang ilmu, ya,
ada penjelasan yang menarik dari yang beliau sampaikan. Beliau menjelaskan secara makna bahwasanya ilmu apapun yang kita pelajari itu hanyalah sarana, bukan tujuan. Jadi ilmu apapun yang kita pelajari itu hanya sebagai sarana. Tujuannya ya dengan ilmu itu apakah dipakai ibadah atau tidak, dipakai beramal atau tidak. Nah, itu tujuannya. Sebagian orang ketika belajar sebuah ilmu, di antara kekeliruan itu menempatkan ilmu itu tujuan. Sehingga ketika ilmunya bertambah, bukan kebermanfaatan yang dia dapatkan, tapi semakin menambah keburukan pada dirinya. Maka kita berlindung dari ilmu yang seperti itu. Ilmu yang tidak bermanfaat seperti itu. Taib. Dan di antara ciri kebermanfaatan ilmu, ya menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan oleh para imam, bahwasanya inti dari ilmu itu hendaknya menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Warahmatun, juga rahmat, ya, kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu kasih sayang. Kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah itu apa? Di sini dikatakan di dalam Al-Quran itu, atau maksud kasih sayang di sini adalah adanya konsekuensi atau adanya buah, adanya hasil yang akan didapat alal amali bihidayatil Quran. Ketika seseorang itu mengamalkan, ketika seseorang itu beramal dengan atau sesuai dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Jadi di antara tanda kasih sayang Allah kepada kita, Allah menyiapkan balasan kalau kita beramal. Ya. Kalau kita beramal, Allah menyiapkan balasan. Balasannya itu apa? Min khairin, berupa kebaikan. Wa barakatin, keberkahan. Wa ihsanin, kebaikan. Wa in'amin, nikmat. Fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kasih sayang Allah kepada manusia itu dengan Allah menyiapkan pahala, menyiapkan balasan dari amalan. Dan ketika manusia diberikan hidayah untuk beramal, ya, nah itu tanda seseorang itu diberi rahmat oleh Allah. Kenapa? Karena dengan beramal, seseorang itu dengan diberikan taufik untuk mengamalkan agama ini, maka dia sedang menempuh jalan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kasih sayang Allah itu jangan selalu diartikan, ya, dengan kehidupan yang serba mulus. Kehidupan yang terhindar dari ujian. Umumnya manusia menganggap kasih sayang Allah itu diartikan dengan, ya, materi yang berlimpah, karir yang mulus. Pokoknya serba enak hidup di dunia ini. Betul, itu bagian rahmat dari Allah. Bagian kasih sayang dari Allah. Tapi sekaligus juga itu ujian. Ya.
sekaligus juga itu ujian. Sebagaimana yang dirasakan oleh Nabi kita, sebagaimana yang dirasakan oleh salah satu Nabi, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika Allah memberikan beliau berbagai macam fasilitas, kerajaan, kekayaan, pasukan, dan lain sebagainya, beliau mengakui itu karunia dari Allah. Tapi tidak titik ya, tidak apa namanya, ini karunia dari Allah, tidak sampai sana saja. Nah, umumnya manusia ketika diberikan banyak nikmat dan sebagainya, hanya menganggap ini karunia Allah saja. Ya. Padahal bukan hanya karunia Allah saja, tapi itu ujian. Ya. Makanya ya Nabi Sulaiman alaihissalam ketika diberikan banyak kemudahan, ya, terutama ketika beliau ketika ada seseorang yang mampu apa namanya memindahkan kerajaan Ratu Balkis ke hadapan beliau, ya, beliau mengatakan qala hadza min fadli rabbi, ya, ini adalah karunia dari Rabbku. Beliau menyatakan memang hal-hal yang sifatnya membuat kita bahagia di dunia itu karunia dari Allah. Tapi liya beluani, agar atau untuk mengujiku, aashkuru am akfur, apakah aku bersyukur ataukah aku kufur, ya. Orang yang bersyukur dia sudah bersyukur untuk dirinya, dan orang yang kufur, Allah itu maha kaya, maha dermawan, ya. Jadi kasih sayang Allah kepada manusia yang paling besar itu disiapkannya pahala dari amal dan diberikannya taufik untuk beramal. Itu kasih sayang terbesar dari Allah. Bukan serta-merta diberikan fasilitas dunia. Kalau kita diberikan taufik oleh Allah untuk beramal, untuk belajar, nah itu betul, itu kasih sayang Allah kepada kita. Itu tanda Allah tuh ingin kita atau ingin memberikan kebaikan kepada kita. Sebagaimana dalam hadis, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah berikan pemahaman di dalam agama. Jadi tanda Allah sayang sama kita itu diantaranya kita diberikan pemahaman dalam agama. Kita dimudahkan untuk beramal. Adapun semata-mata kita diberikan harta benda dan sebagainya, di sana ada ujian. Kalau kita bersyukur, ya kita lulus berarti. Tapi kalau kita kufur, kita nggak lulus. Jadi kasih sayang Allah di sini adalah pahala yang akan Allah berikan, yang Allah siapkan bagi orang yang beramal. Juga taufik untuk beramal itu sendiri, itu merupakan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya. Asani ay summa amarallahu al-karim Kurang jelas. Ya, Ustaz? Jangan kurang jelas suaranya. Kayaknya jangan pakai headset Umu. Oh iya. Baik Ustaz. Summa amarallahu al-karimu khalqahu ayyu'minu bih. Kemudian Allah yang maha mulia memerintahkan agar beriman kepadanya. Memerintahkan makhluknya agar beriman kepadanya. Agar mereka mengimaninya. Nah, agar terus. mereka mengimaninya. As-sani ay bil Quran. Kama qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Suratul Baqarah 136.
Iman kepada Al-Quran sebagaimana Allah yang Maha Tinggi berfirman, katakanlah oleh kalian, kami beriman kepada Allah dan kepada apa-apa yang diturunkan kepada kami. Surah Al-Baqarah 136. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. Surah An-Nisa 136. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab atau Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya. Baik. Ya. Kemudian di sini dikatakan perintah pertama yang Allah perintahkan kepada manusia terkait dengan Al-Quran adalah mengimaninya. Jadi kewajiban pertama yang kita harus tunaikan terhadap Al-Quran itu iman terhadapnya. Bagaimana mengimani Al-Quran? Dijelaskan oleh para ulama, kita mengimani Al-Quran itu merupakan kalamullah, merupakan firman Allah, ucapan Allah, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengannya. Kemudian kita juga beriman bahwasanya seluruh berita, seluruh hukum, syariat, dan lainnya yang dikabarkan oleh Al-Quran adalah benar. Tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Kemudian kita juga mengimani kitab-kitab yang lain selain Al-Quran. Dan ini merupakan rukun iman. Di antara rukun iman itu kan rukun iman kepada Alkitab, kepada Al-Quran. Nah, cara mengimani Al-Quran itu tadi, kita meyakini Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Kalau makhluk itu bisa binasa. Kalau makhluk itu bisa berubah. Kalau kalamullah itu enggak. Itu Allah yang menjaga. Subhanahu wa ta'ala. Dan kita meyakini berita atau hukum-hukum syariat yang dijelaskan di dalamnya itu adalah benar dan membawa maslahat untuk kita. Itu beriman kepada Al-Quran. Makanya ini yang hendaknya ditanamkan lebih awal ya, kepada umat sebelum mempelajari, membaca, atau menghafal. Jadi sebelum mempelajari itu, tanamkan dulu keimanan, pengagungan terhadap Al-Quran. Nantinya, kalau seorang itu sudah tertanam keimanan, pengagungan terhadap Al-Quran, ketika dia membaca Al-Quran, kemudian dijelaskan terkait kandungan maknanya, maka akan semakin yakin terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, keimanannya akan bertambah. Berbeda dengan orang yang tidak dijelaskan tentang pentingnya iman kepada Al-Quran, atau dijelaskannya tidak detail. Ketika membaca Al-Quran, ya, ketika memahami Al-Quran, dan ternyata isi Al-Quran itu banyak
berseberangan dengan hawa nafsunya, maka tidak sedikit manusia yang menolak isi Al-Quran. Itu diantara sebabnya karena belum tertanam keimanan yang yakin terhadap isi Al-Quran. Dan itu banyak ya. Kita temukan saudara-saudara kita ketika dijelaskan terkait hukum di dalam Al-Quran, hukum tertentu yang kerasa bertolak belakang umpamanya dengan tradisi atau dengan hawa nafsu, maka Al-Quran itu ditolak. Dan ini khawatir terjatuh ke dalam ya, menolak ayat Al-Quran. Dan ini tentu hal yang keliru ya. Bahkan bisa terjatuh ke dalam dosa besar kalau seseorang itu tidak menerima, tidak beriman kepada hukum-hukum yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Makanya penanaman keimanan itu jangan dikesampingkan. Kita semangat, alhamdulillah, belajar tahsin, belajar tahfidz, belajar bahasa Arab, dan lain sebagainya. Nah, yang akan menjadikan semua yang kita pelajari itu berbuah baik bagi kita, di antara sebabnya keimanan kita itu terus dipelihara ya. Karena kalau kita ragu saja dengan Al-Quran, ya udah. Itu nanti banyak perkara-perkara yang tertolak ya. Dan memang berat gitu ya. Sebagaimana dulu orang-orang kafir Quraisy ketika dibacakan Al-Quran, karena memang dari awalnya mereka nggak iman kepada Nabi Muhammad SAW, mereka nggak iman, dan apapun yang Nabi ucapkan, yang Nabi bawa, mereka tolak juga. Mereka mengatakan itu syair, mereka mengatakan Al-Quran itu buatan Nabi, ya. Karena dasarnya tidak ada keimanan. Dasarnya tidak ada keimanan terhadap Allah, terhadap Nabi-Nya. Sehingga apapun yang dibawa oleh Nabi, mereka nggak percaya. Walaupun mereka sendiri merasakan kebenaran hal tersebut. Bahkan mereka pun paham makna yang ada di dalam Al-Quran itu. Ya. Cuman karena nggak iman, ya berat untuk mengamalkan. Nah, jangan sampai kita pun demikian. Setelah kita mengetahui makna Al-Quran, malah kita tolak. Makanya penting kita menyiapkan keimanan. Jadi Al-Quran ini kalamullah, Allah itu Rabb kita, yang punya kita, yang mengatur kita, yang menghidupkan kita. Ketika Allah berfirman, yang Allah firmankan itu pasti benar, pasti membawa maslahat bagi kita, pasti itu. Walaupun kita nggak enak. Itulah perjuangan kita melawan diri kita. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada makhluknya agar beriman kepada Al-Quran. Iman nggak cukup percaya Al-Quran ini kalamullah, tapi harus yakin sampai ke lubuk hati. Karena keyakinan itu nanti akan melahirkan amal. Tidak sekedar di lisan saja. Ya. Di sini dalilnya dibawakan dua. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Katakanlah aku beriman kepada Allah dan apa-apa yang diturunkan kepada kami.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu billah, berimanlah kepada Allah wa rasulih, dan kepada rasulnya, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan kepada kitab yang Allah telah turunkan kepada rasulnya. Ya. Nah, ini sumber kebaikan. Sumber kebaikan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada rasulnya, dan kepada apa yang beliau bawa, yaitu Al-Qur'an. Itu Al-Qur'an. Jadi mengagungkan Al-Qur'an dengan kita meyakini kebenaran isinya, mempelajari, dan ketika kita mengetahui, ya kita amalkan. Baik. Jadi Allah memerintahkan kita agar beriman kepada Al-Qur'an. Kemudian seterusnya, nah ini nyambung ya pembahasannya terus. Baik, Ustaz. As-salis wa ya'malu bimuhkamihi fa yuhillu halalahu wa yuharrimu haramahu wa yu'minu bimutasyabihihi. Dan orang-orang yang beriman, mereka mengamalkan ayat-ayat yang muhkam dan mereka Bukan gitu. Di sini wa ya'malu itu diatofkan ke an ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang Maha Dermawan memerintahkan makhluknya agar beriman kepadanya dan agar mengamalkan. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya agar mereka mengamalkan Al-Qur'an, mengamalkan ayat-ayat yang muhkam. Ayo. Fa yahillu halalahu wa yuharrimu haramahu wa yu'minu bimutasyabihi. Mereka menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mereka mengharamkan apa yang Allah haramkan dan mereka beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabih. Iya. Al-Qur'anu fihi ayatun muhkamatun. Di dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang muhkamat. Wa fihi ayatun mutasyabihat. Dan di dalam Al-Qur'an juga terdapat ayat-ayat yang mutasyabihat. Kama qala Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an. Di dalamnya terdapat ayat-ayat yang muhkamat yang merupakan pokok dari Al-Qur'an dan sebagiannya merupakan ayat-ayat mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya terdapat kecondongan untuk menyimpang, mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat dalam rangka mencari-cari fitnah dan mencari-cari takwilannya. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Adapun orang-orang yang mendalam ilmunya, mereka mengatakan kami beriman kepada Al-Qur'an, seluruhnya datang dari sisi Rabb kami. Fal-ayatul muhkamatu wasafaha Allahu bi annaha ummul kitab. Adapun ayat-ayat yang muhkamat, Allah telah mensifatkannya sebagai pokok dari Al-Qur'an. Maksudnya adalah alaihal al-muawwal wa ilaihal marji'. Kepadanya seluruh permasalahan itu dikembalikan dan menjadi referensi. Iya. Wa tariqatur rasikhina fil ilmi annahum yurji'una mutasyabihu. Laibul fa'il Ustaz. Yurji'una al-mutasyabiha. Mutasyabiha. Hadis ini bukan dhamir ya. Oh, nah. Wa tariqur rasikhina fil ilmi annahum yurji'una al-mutasyabiha ila al-muhkami. Adapun jalan orang-orang yang mendalam ilmunya, bahwasanya mereka mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabih kepada ayat-ayat yang muhkam.
fayazulu tasyabuhu, maka akan hilanglah kesamarannya. Wa yuhilluna halalahu wa yuharrimuna haramahu, mereka akan menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mereka mengharamkan apa yang Allah haramkan. Baik, segitu dulu, Mu. Ya. Di sini setelahnya Allah memerintahkan kepada kita agar beriman kepada Al-Quran, Allah pun memerintahkan kepada kita agar mengamalkannya, ya, agar mengamalkan Al-Quran. Dan ini diantara tujuan Al-Quran itu diturunkan. Ya. Di antara tujuan Al-Quran diturunkan itu agar diamalkan. Ya. Agar diamalkan, dan dengan diamalkan itu barulah Al-Quran akan menjadi petunjuk bagi kehidup dan kehidupan. Bukan sekedar dibaca saja, tapi harus diamalkan. Dan tentu pengamalan Al-Quran akan benar jika memahaminya benar. Ya, ini perlu digarisbawahi. Pengamalan dari Al-Quran akan benar jika memahami Al-Qurannya benar. Dan memahami Al-Quran dengan benar, di antara cara sederhananya ya dengan melalui tafsir, penjelasan ahli tafsir, baik dari ulama kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga para ulama salafus salih. Bukan dengan tafsir yang secara akal, biroi, ya. Walaupun ada tafsir yang melalui kesimpulan, tapi kesimpulan itu diambil dari penjelasan-penjelasan para ulama. Ya. Dan di sini ada istilah, ya. Ada istilah muhkam dan ada istilah mutasyabih. Ada istilah muhkam, ada istilah mutasyabih. Taib. Ini istilah kita dapati ya di dalam ulumul Quran tentang dua istilah ini. Sebelum kita membahas apa itu muhkam, apa itu mutasyabih, kita lihat dulu gambaran umum. Gambaran umum kemampuan manusia dalam mencerna maksud Al-Quran. Dijelaskan, ada yang menyebutkan penjelasan ini dinisbahkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya kata beliau, Al-Quran itu ada beberapa kategori. Yang pertama, ada yang bisa langsung dipahami oleh orang umum. Ya. Ada yang bisa langsung dipahami oleh orang umum. Kemudian yang kedua, ada yang dipahami oleh ahli ilmu saja. Kemudian yang ketiga oleh ahli bahasa. Dan yang keempat, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui maknanya. Ya. Tapi sedikit sekali yang seperti kalimat alif lam mim misalnya. Nah, itu hanya Allah yang tahu maksudnya. Adapun kebanyakan ayat Al-Quran itu sudah jelas, ya, terang benderang kandungannya, maknanya jelas. Nah, itulah yang dikatakan sebagai ayat muhkam.
Jadi ayat muhkam ini jelas terang dalil-dalilnya. Apalagi terkait hukum halal haram itu jelas. Ya. Adapun ayat yang mutasyabih, ya, ada yakni ayat yang maknanya itu perlu penjelasan yang mendalam agar maksud yang diinginkan itu benar. Jadi mutasyabih ini perlu perincian, perlu penjelasan yang mendalam agar maknanya diketahui. Dan tentu ini harus ditempuh oleh orang ahli ilmu, tidak semua orang. Makanya di sini di dalam ayat Al-Quran, orang yang dalam hatinya terdapat melenceng, mereka lebih senang ngatik ayat yang mutasyabih dengan harapan membuat kekacauan dan mencari takwil-takwil yang keliru. Adapun orang-orang yang mendalam dalam ilmunya, mereka mengatakan ya kita beriman kepada Allah. Semuanya Al-Quran itu dari sisi Allah. Ya. Maka di sini dikatakan ayat-ayat yang muhkam, yang Allah menyifatinya sebagai induk Al-Quran, itulah yang dijadikan rujukan, referensi. Itulah yang dijadikan referensi. Kemudian jalannya orang-orang yang mendalam di dalam ilmu, memiliki kedalaman dalam memahami ayat, ketika menemukan ayat yang samar, ya, itu dikembalikan kepada ayat yang muhkam. Maka kesamaran itu akan hilang. Sehingga yang halal dikatakan halal, yang haram dikatakan haram. Ya. Tentu ya jumlah ayat yang seperti ini banyak. Ada juga sebagian ayat yang sudah jelas terang benderang, tapi dibawa ke ayat yang mutasyabih. Seperti umpamanya tentang Allah itu istiwa. Orang menganggap itu perlu ditakwil. Ya. Padahal itu sudah jelas terang benderang. Tidak perlu lagi takwil. Dan tentu kalau kita mengambil contoh, ini sangat banyak sekali. Ya. Sehingga kalau kita ingin mengetahui mendetail perkara ini, ya kita mempelajari ilmu tafsir. Ya. Tapi intinya, ayat Al-Quran yang kita baca, dijelaskan oleh para ulama, atau oleh para ustadz kita, secara detail, secara gamblang, itu terima oleh kita. Jangan sampai ada keraguan terhadapnya atau mencari-cari makna yang lain agar sesuai dengan keinginan kita. Kayaknya ayat ini perlu bisa dipelintir umpamanya. Nah, itu tidak demikian. Ya. Tidak demikian. Baik. Terus Amma tariqu ahluz zayyi fahiyal i'radu 'anil muhkam. Adapun jalannya orang-orang yang menyimpang, dia memalingkan ayat-ayat yang muhkam. mereka berpaling. Wahai al-iron. Ini ya. Fahiyya yakni mereka memalingkan, berpaling dari ayat-ayat muhkam. Baik, terus. Wattiba'u ma tasyabaha min, dan mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Biqasdin fasidin wa niyyatin sayyi'atin ibtigha al-fitnati wa batigha at-ta'wili,
dengan maksud yang rusak dan niat yang buruk, dan mereka mengikuti dan dalam rangka mencari-cari fitnah dan mencari-cari takwilan. Fa ahlul imani ya'maluna bimuhkamihi. Adapun orang-orang yang beriman, mereka mengamalkan ayat-ayat yang muhkam. Wa yu'minuna bimutasyabihi, dan mereka beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabih. Wala yarudduna syai'an minal Qur'ani, dan mereka tidaklah sedikit pun menolak apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Wa mashtabaha alaihi minal Qur'ani ijtahadu fi raddihi lil muhkami liyafqahuhu. Dan apa-apa yang tersamar bagi mereka dari Al-Quran, mereka beristihad dan bersungguh-sungguh mengembalikan kepada ayat-ayat yang muhkam agar mereka bisa memahaminya. Wa illam yattadhih lahum lam yukadzibu syai'in min. Apabila mereka belum Wa jelas, illam yaqtadih lahum, apabila tidak jelas bagi mereka, apabila tidak jelas bagi mereka, mereka tidak mendustakan sedikit pun dari ayat-ayat yang mutasyabih. baik. Iya. Adapun ahli orang yang menyimpang, ya, mereka ini dari ayat yang muhkam saja mereka nggak mau nerima. Yang muhkam yang sudah jelas, mereka bawa ke ayat yang mutasyabih dengan niat untuk mencari-cari kerusakan, niat yang buruk, mencari takwil yang tidak sesuai dengan hakikat aslinya. Ya. Nah, ini tentu kita tidak seperti itu, ya, jangan seperti itu. Jadi ini supaya lebih jelas, ya, Anda ulangi kembali. Jadi ayat Al-Quran itu yang muhkam itu yang sudah jelas, hukumnya sudah bisa dicerna langsung, ya. Halal haramnya udah jelas. Kalau mutasyabih itu masih memungkinkan banyak makna di sana. Masih memungkinkan banyak makna di sana. Nah, orang yang ilmunya mendalam, lurus, mereka kalau menemukan ayat yang samar, bersungguh-sungguh supaya ayat tersebut menjadi jelas. Ya. Dan kalaupun tidak jelas, mereka tidak mendustakan dan tidak menolak sedikit pun dari ayat Al-Quran. Tentu kalau kita baca beberapa penjelasan, nanti akan kita dapati, ya, tergantung yang membawakan. Yang masuk ayat muhkam itu apa, yang masuk ayat mutasyabih itu apa. Nanti ada penjelasan kalau di dalam ulumul Quran. Tapi ya tergantung yang menjelaskan juga siapa. Karena kalau kita umpamanya mendengar istiwa itu masih mutasyabih, bisa-bisa kita ragu, ya. Maka hati-hati juga dalam memaknai hal ini. Kalau kita belum bisa memaknai secara detail apa itu muhkam dan mutasyabih, di antara obatnya kita belajar ilmu tafsir. Kita belajar tafsir. Dan kalau kita belajar tafsir, nanti gamblang semuanya. Ketimbang kita berpikir yang muhkam itu apa, ya, yang mutasyabih itu gimana, ya. Nah, itu akan semakin bingung kita. Tapi kalau kita belajar mempelajari tafsir, kita akan lebih banyak menemukan, oh ternyata ayat-ayat Al-Quran itu gamblang, lebih banyak yang jelasnya daripada yang samarnya. Walaupun ada yang samarnya, tapi umumnya itu gamblang, umumnya itu jelas, ya. Baik. Kemudian di sini ada ya penjelasan para ulama.
terkait muhkam dan mutasyabih sebagaimana yang dijelaskan tadi. Muhkam itu ayat Al-Quran yang bisa dipahami maknanya. Ya. Mutasyabih itu yang tidak semua orang bisa paham maknanya. Umpamanya, sebagian ulama mengatakan di antara ayat-ayat mutasyabih umpamanya tentang kepastian turunnya kiamat, kepastian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, ya. Kemudian huruf-huruf muqatta'ah, nah itu mutasyabih. Sehingga orang tidak tahu kan kiamat itu kapan percisnya, tanggal waktunya itu nggak ada yang tahu. Sikap kita ya tinggal iman kiamat itu akan terjadi. Tidak kemudian seperti orang yang ramai belakangan ini, misalnya, sehingga disebut sebagai takhusus akhir zaman, terlalu memaksakan akhir zaman itu, walaupun betul mengambil dari Al-Quran dan lain sebagainya, tapi dipaksakan. Padahal ilmu untuk itu diserahkan kepada Allah. Kita cukup iman aja. Nah itu di antara contoh ayat mutasyabih, seperti ini penjelasan dari Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Di antara ayat-ayat mutasyabih itu seperti tadi, kepastian tentang terjadinya kiamat, kepastian tentang keluarnya Ya'juj Ma'juj, Dajjal, Isa, kemudian juga tentang huruf-huruf muqatta'ah. Itu di antara contoh ayat mutasyabih, ya. Baik. Jadi kalau orang yang beriman, mereka iman kepada ayat itu, iman dan tidak menolak. Sebagian ada yang Nabi Isa itu nggak akan turun, dan Dajjal itu hanya sifat, fisiknya nggak akan turun. Itu ada yang berpemahaman seperti itu. Ya. Padahal ya kita imani saja, hakikat dan sebagainya ya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kan di terusan ayat ini surah An-Nisa Al-Imran ini, Al-Imran ayat 7 ini, ya, terusan ayat ini kan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita berdoa kepada Allah agar tidak diselewengkan, tidak disesatkan. Baik. Jadi intinya ayat apapun yang gamblang dijelaskan oleh para ulama, kita terima, jangan ditolak. Ya. Kalaupun nggak jelas, imani saja. Imani itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti ayat muqatta'ah, huruf-huruf muqatta'ah, qaf misalnya satu huruf, kita kan nggak tahu maknanya apa. Tapi imani itu Al-Quran. Dan kalau kita baca, niatkan ibadah dapat pahala. Ya. Baik, selanjutnya. وتشابه الذي في بعض الآيات القرآن ليس تشابها مطلقا. Adapun ayat-ayat yang mutasyabihat yang terdapat pada beberapa ayat-ayat Al-Quran bukan merupakan kesamaran yang mutlak, bal huwa tasyabuhun nisbiyun, akan tetapi dia adalah kesamaran yang nisbi. Yanjali amruhu lirrasikhina fil ilmi bima atahumullahu min basiratin wa husni fahmin. Perkaranya menjadi jelas bagi orang-orang yang mendalam ilmunya disebabkan apa yang Allah berikan kepada mereka berupa basirah dan baiknya pemahaman. Walihada jaa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, oleh karena itu datang periwayatan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau berkata,
Ana minar rasikhina fil ilmi alladhina ya'lamuna ta'wilah. Aku adalah termasuk orang-orang yang mendalam ilmunya yang mengetahui takwilannya atau tafsirannya. Tafsir Ibnu Katsirin mujallad tsani safhatu 11. Taib. Perkataan beliau ini terdapat pada tafsir Ibnu Katsir jilid kedua halaman 11. Iya. Dan kalaupun ada kesamaran di dalam ayat Al-Quran, beberapa ayat ya, itu bukan kesamaran yang betul-betul samar. Hanya sedikit saja yang samar itu. Itu kesamaran yang nisbi. Nisbi itu artinya ada orang yang tahu terhadap hal itu. Bukan mutlak. Kalau mutlak itu sama sekali nggak ada yang tahu. Ya. Walaupun ada tipe ayat yang seperti itu, ada. Cuman kebanyakan ayat itu jelas nggak samar. Ya. Terutama bagi orang-orang yang mendalam ilmunya, yang faham benar terhadap tafsir. Karena mereka telah diberikan oleh Allah kedalaman dan baiknya pemahaman. Dan di antara sahabat yang seperti ini adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang beliau memiliki kedalaman dalam ilmu, ya. Sehingga beliau mengetahui tafsir Al-Quran yang tidak diketahui oleh sebagian sahabat umpamanya. Dan itu terjadi saat itu, ya. Terjadi saat itu sebagian sahabat berpendapat seperti ini, sementara Ibnu Abbas berpendapat beda dengan yang lainnya. Memang perkara ini kalau kita tidak mengembalikan kepada tafsirannya sahabat, para ulama yang lurus pemahamannya, baik ilmunya, tidak sedikit kan orang yang menggali hukum dari Al-Quran tapi menyimpulkan berbeda dengan kesimpulan para sahabat. Ini yang berbahaya, ya. Ya, kita temui ya baik di negara kita atau di ranah secara luas. Misalnya kesimpulan terkait hukum-hukum tertentu. Para ulama, para sahabat menyatakan itu wajib umpamanya. Tapi orang ini mengatakan itu tidak. Nah, di sini tinggal keimanan kita. Mana yang menurut kita paling takut kepada Allah, paling berhati-hati? Mana yang kita ikuti? Apakah penafsiran orang belakangan atau penafsiran para sahabat yang sudah jelas-jelas? Atau penafsiran orang sekarang tapi mengikuti pemahamannya para sahabat? Ya. Nah, ini yang kita ikuti, yang kita ikuti. Dan di sini pun mudah-mudahan ya, terkhusus bagi anak pribadi juga bagi kita semua, oh ternyata Al-Quran itu ada hal-hal seperti ini ya, menjadi daya tarik kita atau menjadi nambah minat kita untuk belajar tafsir. Paling tidak kita mendengarkan kajian-kajian dari ustadz kita. Banyak ya, alhamdulillah, dari asatid kita yang membahas tafsir Al-Quran secara detail, secara jelas. Ya. Tinggal kita siap menyimak dan memperhatikannya, juga berusaha mengamalkannya. Ya. Taib. Terus? ويقول مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى وهو من علماء التابعين. Dan berkata Imam Mujahid bin Jabrin, semoga Allah merahmati beliau, dan beliau merupakan salah satu ulama dari kalangan tabi'in. Aradtul Qur'ana 'ala Bani Abbas thalasa urdatin. Ufiquhu 'ala kulli ayatin as'aluhu fima nazalat wa kaifa kanat. Akhrajahul Hakim fil Mustadrak mujallad tsani raqam 279.
Aku telah menyetorkan bacaan Al-Quranku kepada Abdullah bin Abbas sebanyak 3 kali, dan aku bersepakat dengan beliau pada setiap ayat, dan aku bertanya kepada beliau. Bukan ukifuhu, bukan sepakat. Ukifuhu, aku berhenti. Oh, kalau sepakat tuh ufikuhu, fa sama kopnya ditukar, itu bersepakat. Oh, ufifuhu. Oh, ini ukifuhu. Nah, aku berhenti pada setiap ayat dan aku bertanya tentang apa ayat itu diturunkan dan bagaimana diturunkan. Perkataan ini dikeluarkan pada kitab Al-Mustadrak Imam Hakim, jilid kedua, halaman 279. Baik, ini kalau kita lihat asar ini ya, Masya Allah. Ini dari seorang ulama tabi'in, mujahid, salah satu murid terbaik Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau itu menyetorkan Al-Quran kepada Ibnu Abbas sebanyak 3 kali. Ternyata bukan sekedar setoran bacaan, tapi setoran tafsir. Dan kita tahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah sebaik-baik turjumanil Quran, sebaik-baik pentafsir Al-Quran. Bagaimana tidak, beliau langsung didoakan oleh Nabi kita. Ya. Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wila. Itu doa Nabi kepada Ibnu Abbas, atau doa Nabi untuk Ibnu Abbas. Ya Allah, pahamkanlah dia terhadap agama dan ajalilah dia ilmu tafsir. Pakarnya tafsir. Ini muridnya menyetorkan Al-Quran 3 kali. Dan setiap akhir ayat berhenti. Setelah itu bertanya kepada Ibnu Abbas tentang tafsirnya. Simpelnya gitu. Fima nazalat wa kaifa kanat. Beliau bertanya tentang asbabun nuzul. Intinya tentang tafsirnya. Tentang maksud ayat itu. Ya. Nah, ini barangkali yang nampaknya belum kita lakukan, ya. Tapi mudah-mudahan bisa ya, secara perlahan. Kita setoran baca dulu, baru setelah itu setoran tafsir. Ya paling tidak, kalaupun tidak dengan tafsir bahasa Arab yang langsung, kita bacakan tafsir bahasa Indonesia umpamanya, biar semua orang bisa membacakan. Dari mulai tafsir As-Sa'di umpamanya, maka itu hal yang baik. Ya. Jadi nanti kita mudah-mudahan Allah sampaikan usia, ya. Kita ada PR bersama. Kalau kita mampu baca sendiri, nah itu alhamdulillah baca tafsir. Tapi kalau kita dengan sendiri berat, tidak mengapa kita bareng-bareng seperti ini dibacakan tafsir. Ya. Ini akan menambah kuat interaksi kita dengan Al-Quran. Ya. Baik. Jadi setoran tafsir aja sampai 3 kali, ya, Masya Allah. Kita setoran Al-Quran sekali aja luar biasa perjuangannya. Tapi ya itulah yang kita mampu ya. Semoga walaupun dengan seperti itu Allah catat sebagai kebaikan. Dan tentu ya kita selaku seorang yang beriman, keinginan untuk meningkatkan kualitas
belajar kita itu tentu ada ya. Hanya mungkin waktu saja yang tinggal kita sesuaikan. Ya. Baik. Satu poin lagi nampaknya, Om. Silakan. وَيَعْتَبِرُوا بِأَمْثَالِهِ وَيَقُولُوا آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا. Dan mereka mengambil pelajaran-pelajaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Mereka orang-orang yang mendalam ilmunya ini. Iya, wayatabiru, dan mereka mengambil pelajaran ini secara umum ya, biamsali, dengan permisalan-permisalan Al-Quran. Mereka mengambil pelajaran-pelajaran dari permisalan-permisalan yang Allah buat. Wa yaqulu amanna bihi kullum min indi rabbina. Mereka mengatakan kami beriman kepada Al-Quran seluruhnya datang dari sisi Rabb kami. Fal Qur'anu ishtamala ala amsalin darabahallahu subhanahu wa ta'ala linnas. Dan Al-Quran mencakup di dalamnya apa-apa yang Allah buat permisalan bagi manusia, berupa permisalan bagi manusia. Wahia mawdi'u i'tibarin waddikarin fa'ala al-mar'i idha marat alaihi ay yuhsina fahmaha wa aqala ma'naha. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa ma ya'kiluha illa al-alimun. Dan ayat-ayat perumpamaan merupakan tempat untuk mengambil pelajaran dan sebagai pengingat, dan wajib atas seseorang apabila lewat ayat-ayat yang seperti itu untuk membaguskan pemahamannya dan memikirkan maknanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'qiluha illal 'alimun." Dan tidak ada yang dapat memikirkan ayat-ayat yang membuat yang dan tidak ada yang dapat memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Satu paragraf lagi, Om. Qala ba'dus salaf. Qala ba'dus salafi idza sami'tu al-masala fil Qur'ani falam afhamhu bakaitu 'ala nafsi. Dan berkata sebagian salaf, jika aku mendengar permisalan yang terdapat di dalam Al-Quran kemudian aku tidak bisa memahaminya, aku menangisi diriku sendiri. Lianna Allah Ta'ala yaqul wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, demikianlah permisalan yang kami buat untuk manusia dan tidak ada yang dapat memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Tafsir Ibnu Katsir jilid 1 halaman 208. Allah Akbar. Ini Masya Allah ya. Mengambil pelajaran dengan perumpamaan-perumpamaan yang Allah berikan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu banyak perumpamaan yang Allah berikan untuk memudahkan dipahami. Untuk memudahkan dipahami, baik kondisi saat itu maupun sekarang. Ya. Seperti orang yang menjadikan sembahan selain Allah seperti laba-laba yang membuat rumah. Artinya tidak bisa melindunginya. Lemah. Ya. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Itu untuk mendekatkan pemahaman kita. Amsal dalam Al-Quran itu penganalogian. Itu banyak di Al-Quran, banyak sekali. Biasanya dimulai dengan masaluhum atau masalu watilkal amsal. Ya. Nah itu agar kita berpikir terkait hal itu. Ya.
Dan jika ayat tersebut lewat, maka pasang pemahaman kita, pahami dengan baik, gitu ya. Pikirkan maknanya. Bahkan tadi dikatakan sebagian salaf dulu kalau mendengar permisalan di dalam Al-Quran, kemudian nggak ngerti maksudnya apa, itu sangat sedih sekali, menangisi dirinya sendiri. Ya. Karena jangan-jangan saya bukan termasuk orang-orang yang berilmu, yang memikirkan hal tersebut. Jadi para salaf itu sedihnya itu karena nggak ngerti Al-Quran, itu sedih gitu. Sedih nggak bisa paham Al-Quran. Gitu ya. Kalau orang sekarang, ya sedihnya itu kebanyakan dengan perkara dunia. Kebanyakan dengan perkara dunia. Kalau dulu orang generasi salaf, ya, sedih itu kalau nggak paham agama, belum bisa baca Al-Quran, belum bisa ngerti. Sekarang umumnya manusia baca Quran belum bisa, apalagi bahasa Arab. Tata cara ibadah pun belum bisa. Tapi kebanyakan pede-pede aja. Bahkan tidak sedikit yang jadi pemuka agama. Maka kalau seseorang itu semakin mempelajari agama ini dengan baik dan benar, maka akan lebih banyak memandang dirinya itu sama sekali belum apa-apanya terhadap kewajiban dari Allah. Belum berbuat banyak untuk dirinya sendiri. Karena kewajiban dari Allah terhadap kita itu sangat besar. Pernah suatu ketika, ya, ini sebagai pelajaran bagi kita. Pernah suatu ketika sebelum mengisi muhadharah Syekh bin Baz rahimahullah, dipuji oleh moderator. Dipuji karena memang beliau Masya Allah, dalam banyak hal beliau Allah utamakan. Tapi ketika dipuji, beliau menjawab, ya, saya nggak suka dipuji. Kewajiban kita terhadap Allah itu besar. Jadi lantas apa yang akan kita banggakan? Kewajiban yang Allah bebankan kepada kita pun belum kita mampu untuk mengamalkannya. Ya. Semoga ya kita diberikan pendengaran yang selalu dipasang untuk mendengarkan kalam-kalam Allah, diberikan hati untuk bisa memahami dan dimudahkan anggota badan untuk mengamalkannya. Tapi barangkali itu ya untuk pagi ini yang bisa dibahas, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada masukan atau koreksi atau yang ditanyakan dipersilakannya. Allahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Pada umahat yang ingin bertanya boleh raise hand ya. Nanti akan dibukakan mic-nya oleh admin. Silakan. Kalau tidak ada akan kita tutup ya untuk pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Baik Ustaz, silakan ditutup Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Terima kasih atas ketersediaannya menyimak dan yang memfasilitasi. Semoga jadi kebaikan buat kita semua, menambah ilmu, iman dan amal bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Hayakumullah Ustaz.